Demian, bukannya ini jam kantor. Bagaimana bisa ia sesantai itu? Pasti ini gara-gara wanita rendahan itu. Nyonya Anggoro membatalkan acara shoppingnya siang itu. Ia langsung menaruh pakaian yang dia pegang begitu saja dan berlalu keluar dari butik tersebut. Jeng, mau kemana kita nggak jadi belanja? Teriak salah satu temannya. Nyonya Anggoro langsung menghentikan langkahnya. Ia tidak mungkin mengatakan pada teman-teman sosialitanya tersebut jika melihat Demian bersama dengan wanita rendahan itu. Mau ditaruh mana mukanya nanti? Sepertinya saya mendadak ada urusan penting, Jeng. Kalian belanja saja dulu, saya harus segera pergi. Sahut Nyonya Anggoro. Setelah itu ia segera meninggalkan butik tersebut. Nyonya Anggoro nampak mengikuti Demian dan Ariana diam-diam di belakangnya. Ingin sekali ia menjambak rambut wanita itu agar menyingkir dari sisi putranya. Namun ia menahan hasratnya tersebut, karena ini tempat umum dan dia tidak ingin mempermalukan keluarga besarnya. Dasar wanita murahan, sudah berapa banyak duit anakku yang sudah kamu porotin? Gerutu Nyonya Anggoro ketika melihat Demian dan Ariana masuk ke dalam sebuah toko perhiasan. Mas, ngapain kita kesini? Ariana menahan langkah Demian ketika laki-laki itu mengajaknya masuk ke dalam toko perhiasan. Demian nampak terkekeh, wanita lain mungkin sudah girang ketika ia ajak ke toko ini. Namun Ariana justru nampak tak berminat. Demian sadar selama ini tidak pernah memberikan wanita itu perhiasan. Tubuh wanita itu nampak kosong tanpa benda berkilau yang menghiasinya. Selamat siang Tuan Demian, senang bertemu dengan Anda kembali. Oh ya, beberapa hari yang lalu katanya Anda ada memesan perhiasan di sini. Saya harap para karyawan saya melayani Anda dengan baik. Sapa pemilik toko tersebut dengan ramah. Sepertinya dahulu Demian sering mengajak teman kencannya datang kemari hingga pemilik toko tersebut sangat hafal. Apa kabar Pak Mar? Lama tak bertemu. Tentu saja kinerja karyawan Anda sangat memuaskan. Sahut Demian yang langsung membuat beberapa karyawan wanita di sana tersenyum menggoda ke arahnya. Sangat baik, Tuan. Tapi sepertinya pesanan Anda beberapa hari lagi baru selesai. Sahut Mark pemilik toko perhiasan tersebut. Dasar playboy kunyuk, pintar sekali cari perhatian para wanita. Ariana nampak kesal ketika para karyawan wanita di sana mencoba mencari perhatian pada Demian. Ngomong-ngomong kata Pak Mark tadi Demian beberapa hari yang lalu sempat kemari, memang bersama siapa? Bukan perempuan kan? Nggak mungkin juga laki-laki. Ariana semakin kesal saja, resiko punya laki tampan dan kaya seperti ini jadi nyesek sendiri. Kamu kenapa, sayang? Tanya Demian saat Ariana nampak diam membisu. Enggak. Sahut Ariana datar. Dasar laki-laki tidak peka. Lanjutnya lagi dalam hati. Sayang, pilihlah mana yang kamu suka. Perintah Demian pada Ariana kemudian. Ariana nampak bergeming. Nggak usah mas, di sini pasti mahal. Bisik Ariana lirih agar tak terdengar oleh pegawai toko tersebut. Selain karena harganya mahal, Ariana juga tidak mau disamakan dengan wanita-wanitanya Demian terdahulu yang hanya memanfaatkan hartanya. Paling tidak meskipun dia miskin, tapi dia takkan menjual harga dirinya hanya demi sebuah perhiasan. Sedangkan Demian rasanya semakin gemas dengan Ariana, bagaimana bisa di dunia ini ada wanita yang menolak diberi perhiasan seperti dirinya. Demian jadi semakin sayang sama wanitanya itu yang mencintainya tanpa memandang hartanya. Pak Mar, berikan perhiasan terbaik yang ada di toko ini. Perintah Demian. Tentu saja Tuan, perhiasan terbaik untuk wanita yang terbaik. Sahut Mark seraya menatap lekat Ariana. Laki-laki parubaya itu nampak mengambil satu kotak perhiasan dari dalam ruangannya. Silakan Tuan, ini perhiasan terbaik dan limited edition di toko ini. Karena desainer kami hanya membuatnya 2 set dan 1 setnya sudah dipesan oleh menantu Pak Menteri. Ucap Mark menjelaskan, ia nampak menunjukkan 1 set perhiasan lengkap dengan kalung, gelang, cincin dan juga anting. Apa limited edition? Dan kembaran dengan menantu Pak Menteri? Nyonya Demian yang diam-diam menguping pembicaraan mereka nampak melotot tak percaya. Dasar Demian bodoh, mana cocok perhiasan itu dipakai sama wanita rendahan macam dia, dasar wanita matre, awas saja kamu nanti ya. Sampai kapanpun aku tidak akan sudi punya menantu seperti dia. Gerutu Nyonya Anggoro yang berada tak jauh dari sana, matanya masih mengawasi Demian yang sedang berdiri memunggunginya. Bagaimana sayang, bagus kan? Tanya Demian ketika baru memakainya kalung tersebut di leher Ariana. Bagus sih, aku suka bentuknya sangat sederhana. Sahut Ariana, seraya memperhatikan pantulan dirinya di dalam cermin.
Tentu saja Nona, itu perhiasan yang khusus dipesan oleh menantu Pak Menteri. Beliau juga sangat sederhana dan rendah hati seperti Anda. Ujar Mark seraya menatap Ariana yang siang itu memang berpenampilan sederhana, sebuah dress selutut dan make up tipis. Beda jauh dengan wanita-wanita yang dulu pernah dibawa oleh Damian dan juga Monica yang Mark ketahui sampai sekarang masih menjadi istri sahnya laki-laki itu. Mereka semua selalu berpenampilan mewah dengan make up tebal, sepertinya selera Damian sekarang sudah berubah. Pikir Mark. Kemudian seorang karyawan nampak menghampiri Damian dan Ariana seraya membawa sebuah kwitansi dan juga sertifikat perhiasan tersebut. Tuan ini harga total satu set perhiasannya, 2 miliar rupiah. Ucapnya. Glek. Ariana langsung menelan ludahnya, dia tidak sedang berhalusinasikan. Bagaimana bisa satu set perhiasan tersebut harganya sangat fantastis. Ini kalau beli di pasar mungkin harganya nggak sampai 5 juta saja. Gerutu Ariana. Mas, kita beli di tempat lain saja ya. Bisik Ariana dengan nada memohon. Meski dirinya menyukai perhiasan itu, tapi kalau harganya segitu mending dia melupakannya saja. Sayang, apa kamu mau aku membeli semua perhiasan di toko ini dan membawanya pulang ke rumah? Ujar Damian dengan nada mengancam. Lagi-lagi ia tak habis pikir dengan Ariana, sepertinya sebuah ancaman akan membuat wanita itu akan menurut. Ariana hanya bisa mendesak kesal, laki-laki itu selalu saja memaksa. Baiklah, ambil yang itu saja. Sahutnya kemudian. Gitu dong sayang kalau nurutkan tambah cantik. Damian langsung memeluk Ariana seraya mengecup puncak kepalanya. Damian yang terlihat begitu menyayangi Ariana membuat iri semua pegawai maupun pengunjung di sana. Namun lain halnya dengan Nyonya Anggoro, wanita parubaya itu nampak syok karena putranya tersebut telah menggelontorkan uangnya sebesar 2 miliar untuk membelikan Ariana sebuah perhiasan limited edition. Dasar wanita murahan, bisanya cuma merongrong harta anakku saja. Gerutunya seraya mengepalkan tangannya, kemudian ia segera meninggalkan tempat tersebut ketika teman-teman sosialitanya berjalan ke arahnya. Mereka tidak boleh ada yang tahu jika Damian putranya juga sedang berada di mall tersebut bersama wanita rendahan itu. Loh Jeng, katanya ada urusan kok masih di sini? Sapa temannya Nyonya Anggoro ketika baru menghampirinya. Sudah selesai, Jeng. Jadi bagaimana apa kita jadi pergi spa? Sahut Nyonya Anggoro sedikit gugup, ia harus segera membawa teman-teman sosialitanya itu pergi dari sana. Jadi dong, ngomong-ngomong itu anaknya Jeng bukan sih? Salah satu teman Nyonya Anggoro tersebut nampak melihat laki-laki yang mirip dengan Damian di sebuah toko perhiasan langganan mereka juga. Oh bukan, mungkin mirip saja kali jelas putraku lebih cakep lah. Sahut Nyonya Anggoro. Ya sudah kalau begitu ayo kita pergi. Imbuhnya lagi seraya mengajak teman-temannya itu untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Hampir saja. Nyonya Anggoro nampak lega setelah mereka kini berada di dalam mobilnya siap meninggalkan mall tersebut. Jadi bagaimana proses perceraian anak Jeng apa sudah ketok palu? Tanya Nyonya Siska setelah mobil mereka mulai melaju. Mungkin sebentar lagi, Jeng. Wah sudah nggak sabar menunggu kita besanan, Jeng. Nyonya Siska nampak antusias. Tenang saja, itu mah bisa diatur Jeng, yang penting Damian bercerai dulu dari Monica. Sahut Nyonya Anggoro. Jeng itu bukannya Monica ya? Nyonya Siska langsung menepikan mobilnya ketika melihat Monica sedang bergandengan tangan dengan seorang laki-laki. Nyonya Anggoro nampak meremas tasnya, ia tak menyangka jika menantu yang pernah menjadi kebanggaannya itu sudah berani menggandeng laki-laki lain di saat proses perceraiannya belum selesai. Kurang ajar. Nyonya Anggoro langsung keluar dari mobil tersebut dan diikuti oleh kedua temannya. Bagus ya, ternyata diam-diam kamu sudah berselingkuh di belakang Damian. Hardik Nyonya Anggoro, ia merasa harga diri Damian sudah diinjak-injak oleh menantunya tersebut. Mama. Monica terperanjat ketika tiba-tiba Nyonya Anggoro menghadangnya bersama kedua temannya tersebut. Dasar wanita murahan. Nyonya Anggoro ingin memukul Monica namun Leo langsung mencekal tangannya. Jangan kasar pada kekasih saya Nyonya, Monica berselingkuh itu juga karena ulah putra Anda sendiri. Sebagai laki-laki putra Anda tidak becus membahagiakannya. Hardik Leo seraya menatap tajam Nyonya Anggoro. Kurang ajar, baguslah Damian cepat menceraikanmu karena kamu memang tidak pantas menjadi istri dari keluarga Anggoro. Maki Nyonya Anggoro dengan geram. Benar wanita sepertimu memang gak pantas jadi istrinya Damian, sudah jatuh miskin tukang selingkuh lagi.
Lebih baik Demian menikah dengan Jessica anakku. Nyonya Siska ikut memaki Monica. Sedangkan Monica nampak tersenyum miris, dahulu mereka semua pernah sangat baik padanya ketika dirinya masih berjaya dan menjadi menantu di keluarga Anggoro. Namun kini mereka menganggapnya seakan seperti sampah, karena sudah tak dibutuhkan lagi. Apalagi ia sekarang sudah jatuh miskin setelah kedua orang tuanya bangkrut dan meninggal. Semoga saja Demian dan Ariana bisa menghadapi mereka semua, para nyonya kelas atas yang sangat gila harta. Ayo sayang, lebih baik kita pergi dari sini. Leo segera mengajak Monica meninggalkan mantan mertuanya tersebut. Di sisi lain setelah menyelesaikan pembayarannya, Ariana dan Demian segera meninggalkan toko perhiasan tersebut. Mereka nampak berjalan saling bergandengan tangan. Ariana yang masih penasaran dengan perkataan pemilik toko perhiasan tadi nampak diam membisu. Ia penasaran sebenarnya Demian memesan perhiasan untuk siapa, tidak mungkin kan untuk dirinya? Karena laki-laki itu pun saat ini sudah membelikannya satu set perhiasan mahal. Apa itu untuk ibunya atau wanita lain? Entahlah, Ariana tidak mau berspekulasi meski saat ini hatinya sangat gelisah. Kamu kenapa sayang, kok diam saja dari tadi? Tanya Demian ketika melihat Ariana tak seceria sebelumnya. Enggak. Sahut Ariana, mereka nampak melangkahkan kakinya keluar dari mall tersebut. Demian menghela napasnya, tak biasanya wanitanya itu diam seperti itu. Kamu gak suka sama perhiasannya ya? Tanyanya lagi. Sukalah, mahal lagi bisa kujual nanti kalau kepepet. Sahut Ariana seraya mengulas senyumnya, membayangkan uang 2M di tangannya. Apa? Demian langsung menghentikan langkah Ariana. Kamu jangan macam-macam sayang, memang uang yang aku kasih kurang. Ucapnya kemudian. Kan aku bilang kalau kepepet, Mas. Sahut Ariana. Ku pastikan kamu tidak akan kekurangan, sayang. Mulai sekarang uangku adalah uangmu juga dan uangku takkan habis 7 turunan meski kamu buat foya-foya sekalipun. Ujar Demian dengan arogan. Sombong amat. Gerutu Ariana, kemudian ia nampak tersenyum jahil. Beneran uangmu adalah uangku? Ucapnya. Tentu saja. Sahut Demian yakin. Baiklah, mana dompetmu? Ariana mengulurkan tangannya. Untuk apa? Demian mengerutkan dahinya tak mengerti. Sudah siniin. Demian langsung mengambil dompetnya di kantong celananya lalu menyerahkannya pada Ariana. Sejenak Ariana terkejut ketika melihat foto dirinya 8 tahun yang lalu, sepertinya laki-laki itu telah memotretnya diam-diam kala itu. Di dalam dompet tersebut terdapat banyak sekali kartu, entah itu kartu apa saja Ariana tak mengerti. Kemudian ia mengeluarkan semua uang kesnya, lalu mengembalikan lagi dompetnya pada Demian. Uangku juga kan? Ucapnya menegaskan pada Demian seraya menunjukkan lembaran uang di tangannya. Tentu saja sayang, memang mau kamu gunakan untuk apa uang itu? Demian nampak bingung. Kalau begitu ayo ikut aku. Ariana langsung menarik tangan Demian, lalu membawanya ke pinggir jalan raya. Kebetulan di sana ada traffic light yang banyak sekali anak-anak mengais rezeki dengan cara mengamen. Uangmu akan sangat berguna jika anak-anak yang kurang beruntung itu ikut menikmatinya. Ariana langsung membagikan uang di tangannya itu pada anak-anak tersebut. Selesai. Ariana menarik tangan Demian lagi untuk kembali ke dalam mall tersebut lalu melangkahkan kakinya menuju parkiran mobilnya. Kamu tidak akan miskin kan hanya karena aku membagikan uangmu pada mereka? Karena uang itu lebih berguna daripada kita buat berfoya-foya. Ucap Ariana. Kenapa sih kamu baik sekali, sayang? Demian mencubit pipi Ariana yang kemerahan karena kepanasan di jalan tadi. Sakit, Mas. Teriak Ariana kesal. Iya maaf, habis kamu gemesin. Mereka nampak melangkahkan kakinya menuju mobilnya yang terparkir. Namun tanpa sengaja mereka bertemu dengan seseorang yang tentunya membuat Demian langsung naik pitam. Ariana, Kak Dem. Edgar nampak terkejut, namun kemudian ia mengulas senyumnya pada Ariana. Namun sedetik kemudian Edgar langsung menyurutkan senyumnya ketika melihat tangan Ariana digenggam erat oleh Demian. Hai Ed, kamu di sini juga? Sapa Ariana. Iya, ada sedikit urusan. Sahut Edgar ramah pada Ariana dan tentu saja itu membuat Demian menatap tak suka. Hai Kak Dem, apa kabar? Lama ya tidak bertemu. Sapa Edgar pada Demian. Tentu saja sangat baik, apalagi ada orang yang kucintai bersamaku. Sahut Demian tak ramah. Mendengar perkataan Demian, Edgar nampak tersenyum sinis.
Kak Monica dan Olive, bagaimana kabarnya Kak? Aku sangat merindukan bocah kecil itu. Ucapnya kemudian, tentu saja dengan maksud tertentu. Demian nampak memicingkan matanya, sepertinya laki-laki muda di depannya itu mulai mengibarkan bendera perang untuknya. Kenapa di saat seperti ini harus membahas mereka, kalau bukan untuk cari gara-gara? Demian yang akan marah, langsung dicegah oleh Ariana. Tidak lucu kan kalau mereka selanjutnya akan baku hantam di parkiran tersebut? Ed, kami sedang buru-buru. Senang bertemu denganmu. Ariana langsung menarik tangan Demian ke arah mobilnya. Jangan lupa hubungi aku kalau kamu butuh bantuan, Rin. Teriak Edgar seraya tersenyum puas karena sudah berhasil membuat Demian marah. Edgar memang sengaja menyinggung Demian dengan membahas anak dan istrinya, karena berani sekali laki-laki itu mengajak Ariana ke tempat umum di saat statusnya masih sah dengan Monica. Apa laki-laki itu tidak berpikir bagaimana tanggapan orang lain tentang Ariana jika tahu wanita itu jalan dengan suami orang? Sedangkan Demian nampak menatap Ariana dingin, ia tidak suka jika wanitanya itu tersenyum ramah pada laki-laki lain, apalagi itu Edgar yang dengan terang-terangan menatapnya dengan penuh cinta. Kamu harus mendapatkan hukuman, sayang. Ucapnya seraya membuka pintu mobil agar Ariana segera masuk.